Berita aktual 2025. Teheran lumpuh, rakyat panik, negeri dalam kekacauan. Serangan udara Israel yang telah memasuki hari ketiga membuat ibu kota Iran berada dalam kondisi darurat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setidaknya 138 orang tewas dan ratusan lainnya terluka. Ledakan terjadi di berbagai titik penting, termasuk wilayah pemukiman dan fasilitas nuklir. Warga tidak hanya ketakutan oleh suara bom yang menggelegar di langit, tetapi oleh rasa kehilangan kepercayaan total terhadap pemerintah yang dianggap tak siap mengantisipasi skenario terburuk ini. Gelombang ketakutan melanda. Warga berdesakan mencari perlindungan di stasiun metro, sekolah, dan basement rumah-rumah. Sebagian lainnya melarikan diri ke desa-desa di luar kota, berharap bisa jauh dari pusat target serangan. Kepanikan massal terjadi. Jalan tol dipenuhi kendaraan yang kabur keluar dari kota. Warga memborong makanan, air, bahan bakar, dan kebutuhan pokok lainnya. Bahkan ATM tidak berfungsi dan tidak ada siren atau peringatan resmi yang menyala saat serangan berlangsung. Ketakutan berkembang menjadi keputusasaan. Sebagian warga dilaporkan mulai menukar mata uang asing, bahkan merencanakan pelarian ke luar negeri, terutama ke Turki. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Dunia sedang menyaksikan satu goncangan besar. Bukan hanya guncangan politik, tapi guncangan surgawi. Teheran hari ini bukan lagi kota yang berjaya, melainkan kota yang panik, kota yang lumpuh, kota yang sedang menuai akibat dari keangkuhannya kepada Israel dan kepada Tuhan Israel. Selama bertahun-tahun, pemimpin Iran mengumandangkan kebencian terhadap Yerusalem. Mereka membakar bendera Israel. Mereka bersumpah akan menghapus Israel dari peta. Namun hari ini bukan Israel yang menghilang, melainkan rakyat merekalah yang berteriak ketakutan. Bukan Zion yang bergetar, tapi jantung Teheran yang kini terhantam. Firman Tuhan sudah menubuatkan ini. Barang siapa memberkati engkau, akan kuberkati, dan barang siapa mengutuk engkau, akan kukutuk. Iran telah mengutuk, Iran telah menyerang, Iran telah memusuhi umat perjanjian, dan sekarang kutuk itu sedang turun menimpa mereka dengan dahsyat, dengan api dari langit, dengan ledakan-ledakan yang mengguncang sendi bangsa mereka sendiri. Saudaraku, ini bukan sekadar konflik antar negara, ini adalah pertarungan antara janji Tuhan dan pemberontakan manusia, sebab Tuhan akan berperang melawan bangsa-bangsa yang menyerang Yerusalem. Zakaria pasal 14 ayat 3. Apakah ini kejam? Apakah ini sadis? Bukan, ini adalah keadilan ilahi, karena Tuhan tidak akan membiarkan umatnya diinjak-injak tanpa pembalasan. Tuhan bukan sekadar penonton, Dia adalah jenderal perang dari surga. Selama ini dunia mencibir, kenapa Israel tidak hancur-hancur? Kenapa setiap serangan terhadap Israel gagal? Jawabannya sederhana, karena tangan Tuhan menopang Israel. Karena mata Tuhan tertuju kepada Yerusalem siang dan malam, seperti biji matanya sendiri, demikian Tuhan melindungi Israel. Ulangan pasal 32 ayat 10. Dan sekarang, Tuhan sedang menyingkapkan tangannya, menampar keras para pemimpin jahat, yang duduk di istana tapi memusuhi takhta Allah. Saudara-saudari terkasih, peperangan ini bukan sekadar berita. Ini adalah penggenapan nubuat. Ini adalah Tuhan yang sedang menegur dunia dengan keras. Aku akan menjadi api di sekelilingnya. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan menjadi kemuliaan di tengah-tengahnya. Zakaria pasal 2 ayat 5. Dan jika Tuhan menjadi api yang melingkupi Israel, apa yang terjadi dengan musuh-musuhnya? Mereka akan terbakar oleh murka yang tak terpadamkan. Maka hari ini, renungkanlah ini dalam hatimu. Jangan pernah berdiri melawan Israel. Jangan pernah ikut mencemooh umat pilihannya, karena setiap hinaan terhadap Israel adalah hinaan kepada Tuhan yang kudus, dan kepada bangsa manapun yang membela Israel dan berdiri bersama Yerusalem. Tuhan berkata, siapa yang memberkati engkau, akan kuberkati. Saudaraku,
Jangan larut dalam narasi dunia. Jangan tertipu oleh opini media. Lihat dengan mata iman bahwa Israel sedang dikelilingi Tuhan sendiri. Dan bahwa hari ini dunia sedang menyaksikan betapa mengerikannya bila seseorang mengangkat tangan. Bukan hanya kepada bangsa Israel, tapi kepada Tuhan Israel. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita saya menyambut setiap pribadi yang saat ini sedang bersama-sama dengan saya dalam momen renungan pagi hari ini. Saya percaya tidak ada yang kebetulan dalam hidup orang percaya. Bila hari ini kita masih diberi napas, kekuatan, dan kesempatan untuk hidup, itu semua karena Tuhan memegang hidup kita dengan tangannya yang penuh kasih. Kiranya damai sejahtera dan berkat dari Allah senantiasa berlimpah atas keluarga dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Allah kami yang hidup, penuh kasih dan setia, kami mengangkat hati kami di hadapan-Mu pagi ini. Terima kasih karena kasih-Mu menopang kami. Dan anugerah-Mu menuntun kami hingga hari ini. Kami percaya ada rencana surgawi yang Kau siapkan untuk kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kebenaran firman-Mu bukan hanya kami dengar, tapi juga kami hidupi dan taati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Dunia sedang menyaksikan satu goncangan besar. Bukan hanya guncangan politik, tapi guncangan surgawi. Teheran, hari ini bukan lagi kota yang berjaya, melainkan kota yang panik, kota yang lumpuh, kota yang sedang menuai akibat dari keangkuhannya kepada Israel dan kepada Tuhan Israel. Selama bertahun-tahun, pemimpin Iran mengumandangkan kebencian terhadap Yerusalem. Mereka membakar bendera Israel. Mereka bersumpah akan menghapus Israel dari peta. Namun hari ini bukan Israel yang menghilang, melainkan rakyat merekalah yang berteriak ketakutan. Bukan Zion yang bergetar, tapi jantung Teheran yang kini terhantam. Firman Tuhan sudah menubuatkan ini. Barang siapa memberkati engkau, akan kuberkati, dan barang siapa mengutuk engkau, akan kukutuk. Iran telah mengutuk, Iran telah menyerang, Iran telah memusuhi umat perjanjian, dan sekarang kutuk itu sedang turun menimpa mereka dengan dahsyat, dengan api dari langit, dengan ledakan-ledakan yang mengguncang sendi bangsa mereka sendiri. Saudaraku, ini bukan sekadar konflik antar negara, ini adalah pertarungan antara janji Tuhan dan pemberontakan manusia, sebab Tuhan akan berperang melawan bangsa-bangsa yang menyerang Yerusalem. Zakaria pasal 14 ayat 3, apakah ini kejam? Apakah ini sadis? Bukan, ini adalah keadilan ilahi, karena Tuhan tidak akan membiarkan umatnya diinjak-injak tanpa pembalasan. Tuhan bukan sekadar penonton, Dia adalah jenderal perang dari surga. Selama ini dunia mencibir, kenapa Israel tidak hancur-hancur? Kenapa setiap serangan terhadap Israel gagal? Jawabannya sederhana, karena tangan Tuhan menopang Israel, karena mata Tuhan tertuju kepada Yerusalem siang dan malam, seperti biji matanya sendiri, demikian Tuhan melindungi Israel. Ulangan pasal 32 ayat 10. Dan sekarang, Tuhan sedang menyingkapkan tangannya, menampar keras para pemimpin jahat, yang duduk di istana tapi memusuhi takhta Allah. Saudara-saudari terkasih, peperangan ini bukan sekadar berita. Ini adalah penggenapan nubuat. Ini adalah Tuhan yang sedang menegur dunia dengan keras. Aku akan menjadi api di sekelilingnya. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan menjadi kemuliaan di tengah-tengahnya. Zakaria pasal 2 ayat 5. Dan jika Tuhan menjadi api yang melingkupi Israel, apa yang terjadi dengan musuh-musuhnya?
Mereka akan terbakar oleh murka yang tak terpadamkan. Maka hari ini, renungkanlah ini dalam hatimu. Jangan pernah berdiri melawan Israel. Jangan pernah ikut mencemooh umat pilihannya. Karena setiap hinaan terhadap Israel adalah hinaan kepada Tuhan yang kudus. Dan kepada bangsa manapun yang membela Israel dan berdiri bersama Yerusalem. Tuhan berkata, siapa yang memberkati engkau, akan kuberkati. Saudaraku, jangan larut dalam narasi dunia. Jangan tertipu oleh opini media. Lihat dengan mata iman bahwa Israel sedang dikelilingi Tuhan sendiri. Dan bahwa hari ini dunia sedang menyaksikan betapa mengerikannya bila seseorang mengangkat tangan. Bukan hanya kepada bangsa Israel, tapi kepada Tuhan Israel. Bertobatlah hai bangsa-bangsa, karena siapa yang menyentuh Israel telah menyentuh biji mata Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang kami dengar pagi ini. Firman yang menghidupkan, menguatkan, dan menuntun langkah kami dalam menghadapi hari yang baru. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan tanpa arah. Engkau berbicara, Engkau menegur dengan kasih, dan Engkau meneguhkan kami lewat setiap ayat yang telah Engkau bukakan pagi ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu nyata. Bahkan dalam kesunyian pagi, kami merasakan bahwa Engkau dekat. Engkau menyentuh hati kami yang mungkin sedang letih, kecewa, atau kehilangan semangat. Engkau mengangkat wajah kami yang tertunduk dan memberi harapan bahwa kami tidak sendiri. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa hari ini bukan sekadar rutinitas biasa. Hari ini adalah kesempatan baru, lembaran baru, dan anugerah yang Engkau percayakan kepada kami. Itulah sebabnya kami ingin memulai hari ini dengan berserah sepenuhnya kepadamu. Bukan hanya langkah kami, tetapi juga hati kami, pikiran kami, rencana kami, dan seluruh hidup kami. Ajari kami untuk tidak hanya mendengar firman-Mu lalu melupakannya, tapi tolong kami untuk menghidupi setiap kebenaran yang telah kami dengar. Berikan keberanian untuk taat, hati yang lembut untuk menerima teguran, dan kerinduan untuk makin dekat kepadamu hari demi hari. Jika hari ini kami harus menghadapi tekanan, berikan kami kekuatan untuk tetap berdiri teguh. Jika hari ini ada keputusan besar yang harus diambil, berikan kami hikmat dan kepekaan untuk mendengar suara-Mu. Dan jika hari ini kami harus menghadapi orang-orang yang sulit, ajari kami untuk tetap mengasihi dengan kasih Kristus yang lembut dan sabar. Kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap pribadi yang pagi ini mungkin berdoa dalam diam sambil menangis, yang memikul beban berat, yang sedang merasa tak sanggup melanjutkan. Tuhan jamahlah mereka, berikan pelukan kasih-Mu yang memulihkan, berikan penghiburan dari Roh Kudus yang menenangkan, bangkitkan kembali semangat hidup mereka, dan nyalakan kembali api iman yang mungkin mulai padam. Bagi yang sedang sakit, kami minta kesembuhan-Mu. Bagi yang sedang berduka, berikan kekuatan surgawi. Bagi yang sedang menantikan jawaban doa, Tuhan tolong bukakan jalan. Engkau tahu isi hati setiap anak-Mu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Dan kami percaya, Engkau tidak akan mengecewakan orang-orang yang berharap kepadamu. Tuhan Yesus, jagalah mulut kami agar tidak menyakiti. Jagalah pikiran kami agar tidak menyimpang. Jagalah hati kami agar tetap bersih di hadapan-Mu. Biarlah setiap langkah kami hari ini dipenuhi kasih dan kebenaran. Dan apapun yang kami kerjakan, biarlah semua itu mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga menyerahkan orang-orang yang kami kasihi ke dalam tangan-Mu. Lindungi keluarga kami, berkati pekerjaan mereka, kuatkan iman mereka, dan jadikan mereka saksi-Mu di tengah dunia ini. Teguhkan kami sebagai satu rumah tangga yang dibangun di atas dasar firman Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja-Mu, para pemimpin rohani,
dan semua hamba-hamba Tuhan yang Kau panggil melayani. Berikan kekuatan baru bagi mereka, hikmat yang segar, dan hati yang terus melekat kepadamu. Bangkitkan gerejamu Tuhan, agar menjadi terang yang bersinar di tengah kegelapan zaman. Akhirnya Tuhan, kami ingin berjalan hari ini dengan langkah yang ringan. Bukan karena hari ini akan mudah, tapi karena kami tahu Engkau berjalan di depan kami. Engkau menyertai kami dengan kuasa-Mu. Engkau meneguhkan kami dengan kasih-Mu. Dan Engkau memberi damai yang melampaui segala akal. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang menguatkan pagi ini. Kami akan melangkah dengan penuh harapan dan sukacita, karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah setia, penuh kasih, dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami serahkan seluruh hari ini ke dalam tangan-Mu yang perkasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih telah menyimak renungan pagi ini hingga akhir. Bukan kebetulan saudara masih ada di sini, karena setiap detik dari firman yang disampaikan hari ini adalah panggilan dari surga bagi hati yang bersedia dibentuk dan dipanggil masuk dalam barisan Tuhan. Jika selama renungan ini hati saudara terguncang, jika ada air mata yang jatuh, jika ada kesadaran yang baru terbuka, jangan tunda ketaatan, jangan tunda pertobatan, karena waktu sudah genting, musim sedang bergeser, dan suara Tuhan tidak akan selalu terdengar oleh mereka yang menutup telinga rohaninya. Hari ini, kita melihat betapa nyata Tuhan membela umat-Nya. Hari ini kita menyaksikan bagaimana janjinya tidak pernah gagal. Dan siapa yang berdiri menentang Israel akan melihat tangan Tuhan sendiri yang turun melawan mereka. Maka saudara-saudari yang terkasih, jangan diam, jangan ragu, jangan suam-suam kuku. Berdirilah teguh bagi kebenaran. Berdirilah di sisi Yerusalem. Karena mereka yang berdiri bersama Tuhan tidak akan goyah saat badai datang. Jangan hanya berhenti di satu video ini. Mari jadikan kanal ini sebagai tempat saudara dikuatkan setiap hari. Klik tombol like kalau renungan ini memberkati. Subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan setiap pesan profetik yang Tuhan percayakan untuk disuarakan melalui kanal ini. Dan tolong bagikan video ini kepada mereka yang saudara kasihi, karena siapa tahu melalui satu klik, jiwa mereka diselamatkan dari kegelapan zaman ini. Bergabunglah bersama kami dalam gerakan suara Injil Profetik. Bersama-sama kita nyatakan bahwa kita tidak malu berdiri bagi kebenaran. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Tetaplah kuat dalam Tuhan, dan biarlah damai sejahtera dari Yerusalem memenuhi hatimu hari ini. Sampai Maranatha terjadi. Tuhan Yesus memberkati.